Yang kedua adalah keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan, bahwasanya Ramadan itu merupakan bulan dan waktu di mana Allah itu melipat gandakan amal dan mengistimewakan amal ketika amal itu dilakukan di bulan Ramadan. Karena setiap amal yang dilakukan dan dikerjakan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan dengan kelipatan yang begitu besar. Saking besarnya dan saking istimewanya amal yang dilakukan di bulan Ramadan, maka sesungguhnya Nabi menyampaikan sebuah riwayat dari hadis qudsi. Allah itu berfirman, "Was-shaumu li wa ana ajzi bihi." Sesungguhnya puasa itu untuk diriku dan sesungguhnya akulah yang akan menggantinya secara langsung. Tahukah kita apa itu artinya hadis tersebut ketika Allah menyampaikan bahwasanya puasa itu untuk dirinya dan sesungguhnya Allah itu yang akan menggantinya secara langsung? Maka para ulama memiliki penafsiran yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Maka di antara penafsiran yang disampaikan oleh para ulama, sesungguhnya puasa itu dikatakan oleh Allah, sesungguhnya puasa itu adalah untuk diriku dan akulah yang akan menggantinya langsung, karena sesungguhnya amal yang tidak bisa rontok dalam kehidupan di akhirat itu amal puasa apabila diterima oleh Allah. Karena amal-amal yang lainnya yang kita lakukan dan kita dapatkan dari ibadah, sholat, sedekah, dan amalan-amalan yang kita dapatkan dari amalan dan pahala-pahala yang kita dapatkan dari amalan yang selain Ramadan, selain puasa, itu masih bisa terambil dan masih bisa dipakai untuk dipakai menggantikan setiap kedzaliman yang kita lakukan ketika hidup di dunia. Karena kita tahu bahwasanya dosa itu terbagi menjadi dua, hakullah dan hakul adami. Sesungguhnya dosa yang berkaitan tentang hakullah, sesungguhnya dosa itu ditebus dengan taubatan nasuha. Tetapi dosa ketika berkaitan tentang hakul adami, tentang saudara kita, sesungguhnya itu ada perhitungannya oleh Allah dalam kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Makanya satu riwayat yang sama-sama antum telah fahami, sesungguhnya Rasulullah sampai mengkabarkan, ada orang yang datang pada hari kiamat nanti menjadi orang yang paling bangkrut. Siapa? Orang yang datang pada waktu di hari kiamat membawa amalan yang banyak, tapi dalam sekejap amalan itu hilang ketika dipakai untuk menggantikan kedzaliman yang pernah dia lakukan ketika hidup. Maka di situ kita menjumpai kesalahan yang berkaitan tentang hakul adami itu akan kita tebus kalau kita tidak bertobat dan meminta maaf dan keridhaan dari orang yang kita ambil haknya. Kalau kita bawa dosa itu sampai kita mati, siap-siap, maka sesungguhnya amal-amal kita akan dipakai untuk mengganti kedzaliman yang kita lakukan. Sholat kita dipakai ketika antum pernah menghujat orang, siap-siap, sholat antum akan diambil untuk mengganti kedzaliman yang antum lakukan ketika antum menghujatnya. Antum mencela kehormatannya, siap-siap, antum harus merelakan sedekah antum untuk dipakai menutupi hujatan yang antum berikan kepada saudara antum. Dari semua amal itu bisa dipakai untuk menutupi kedzaliman yang kita lakukan. Tapi satu amal yang tidak akan dipakai oleh Allah untuk menutupi kedzaliman kita di dunia, dan amal itu adalah amalan puasa. Saking istimewanya amalan puasa, Allah kemudian mengatakan, "Was-shaumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu untukku dan akulah yang menggantinya langsung. Artinya amalan puasa itu tidak akan pernah hilang. Apabila amalan puasa telah diterima oleh Allah, amalan itu terjaga dan tidak pernah dipakai untuk menutupi kedzaliman yang pernah kita lakukan. Salatnya saya dan antum bisa dipakai menutupi kedzaliman dulu ketika kita di dunia. Haji dan umrahnya kita bisa diambil, dipakai untuk nutupin kedzaliman kita kepada saudara kita. Tapi ada satu amal yang tetap terjaga di sisi Allah. Amalan itu adalah amalan puasa ketika Allah berfirman, "Wa ana azizi bihi." Akulah yang akan mengganti amalan puasa itu secara langsung. Disitulah kita mendapati sesungguhnya amalan itu besar ketika diberikan pahalanya ketika di bulan Ramadan. Sampai-sampai Syekh Utsaimin menyampaikan saking besarnya amalan Ramadan itu, sampai Allah itu menggandakan amalan Ramadan dengan begitu besarnya, dan Allah merahasiakan seberapa detailnya Allah itu menggandakan amal di bulan Ramadan, terutama pada 10 hari yang terakhir. Makanya Allah itu biasanya kalau memerintahkan kita terhadap satu perbuatan dan satu ibadah,
selalu Allah ceritakan detail balasannya untuk kita. Tapi orang yang beramal di bulan Ramadan, khususnya pada 10 hari yang terakhir, Allah sembunyikan berapa kali Allah merahasiakan amal itu dan berapa kali Allah akan memberikan pahala atas amal itu, saking besarnya pahala yang menanti bagi orang yang beramal secara maksimal di bulan Ramadan. Makanya sampai Syekh Utsaimin menyampaikan li adzamil jaza min dalikal amal fi Ramadan. Besarnya pahala itu menanti bagi mereka yang beramal di bulan Ramadan. Padahal kalau kita perhatikan ikhwan, Allah itu kalau memerintahkan kita selalu detail balasannya itu apa. Antum ketika diperintahkan untuk sholat syuruk, Nabi menjelaskan dalam riwayat Tirmidzi, man sholal ghadati fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a fihi syamsu summa shola rak'ataini kutiba lahu kajri umratin. Fima mana anin Nabi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah lalu duduk berzikir sampai matahari terbit lalu sholat 2 rakaat, mendapatkan pahala umrah secara sempurna, dan itu diberikan kepada mereka yang melaksanakan sholat syuruk. Detail balasannya. Ketika antum kemudian berzikir pagi dan berzikir sore, maka balasannya detail. Rasulullah mengkabarkan bagi siapapun yang melazimi zikir pagi, zikir petang, maka sebagaimana membebaskan 4 budak. Antum membaca Al-Quran, detail balasannya. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Barang siapa yang membaca di dalam Al-Quran, 1 hurufnya itu bernilai 10 kebaikan. Nabi melanjutkan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Detail biasanya. Tapi khusus salah satu di antara amalan yang Allah rahasiakan berapa kali Allah melipat gandakan amal, yaitu adalah amalan yang dilakukan ketika di bulan Ramadan. Saking besarnya Allah tidak menceritakan detail berapa besar amal yang dilakukan di bulan Ramadan itu akan diberikan pahala oleh Allah. Makanya itulah yang menjadikan kita memahami betapa besarnya masa-masa emas bagi kita untuk panen ketika di bulan Ramadan, karena sesungguhnya amal yang dilakukan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan dengan kelipatan yang tidak terhingga. Saya membaca Al-Quran, alif lam mim, 30 kebaikan. Itu di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Allah melipat gandakan dengan amalan yang jauh lebih besar. Antum sedekah, saya sedekah, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Itu di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dengan kelipatan yang jauh lebih besar, dengan kelipatan yang tidak terhingga, kata Syekh Utsaimin, disebabkan besarnya pahala yang menanti bagi orang yang beramal di bulan Ramadan.